Ya, balik lagi di Baso Podcast, Bakar Semangat OMK Podcast. Hari ini gue Nio ditemenin sama Utet. Ya, Utat in the house yo. Utet asik. Baso. 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 Bakar semangat OMK. Bakso. Aduh, gue udah lama nggak ngeliat lu Tet, sumpah. Udah lama banget. Iya, udah berapa Aku jadi kali ya? tambah cantik nggak? Lu selalu fabulous sih Tet. Lu selalu fabulous, nggak pernah turun, nggak pernah. Nggak pernah. Selalu high. Oke. Oke, Tet, lu ngerasa nggak sih kayak dalam 2 pekan ke belakang ini gereja tuh kayak lebih rame gitu sejak ada peraturan baru? Bener sih, bener. Emang rame banget gitu Lu kan. ingat gak sih kayak awal pandemi kemarin tuh kayak bener-bener gereja literally kosong? Kosong dan duduknya tuh jaraknya jauh banget Iya, ya sih? jauh Bener-bener banget jauh sih. banget kan. Jauh banget. Kayak- Jadi kayak terus belakangan ini lu enggak gak sih kayak kita lagi merayakan hari kerahiman tuh? Betul, itu minggu lalu ya. Iya, minggu lalu. Minggu lalu itu kita ngerayain kerayaan lagi. Nah, pas banget nih Kak Nio. Kemarin tuh yang mimpin misa itu Romo yang udah lama banget nggak di Indonesia, balik lagi ke Jakarta. Ayo lu tahu nggak? Di Romonya ini awalnya di sini kan? Iya, awalnya di Oh, sini. oke. Romo Lilo bukan sih? Betul banget. Oke. Gue waktu misa tuh bener-bener yang kayak, ih gue tahu nih suaranya siapa ya gitu. Terus pas gue liat, oh my god, Romo Lilo. Jadi lu udah tahu udah tahu kalau itu Romo Lilo dari suaranya aja ya. Dari suaranya aja gue udah Tapi lu tahu. bisa ngedeteksiin jodoh dari suaranya nggak sih? Jodoh lu sendiri gitu, Tet. Kayaknya kalau udah tahu, gue udah sama jodoh gue deh. Iya. Ya kan? Ya, siapa tahu kan ada bisik-bisikan rohani yang kayak wah ini jodoh gue gitu. Kayaknya belum sih kan ya. Oh. Doain aja ya. Butuh diasah ya. Oke, siap. Nah, perihal ngomongin kerahiman ilahi, itu kalau nggak salah tuh itu juga bentuk dari spiritualitas di gereja Katolik itu loh, Tet. Oh ya? Heeh. Nah, tapi ya gue belum terlalu paham sih tentang hal itu. Mungkin Iya sih. daripada gue sotoy ya kan. Iya, bener banget. Ini kan kita Daripada panggil sotoy. aja kali ya Betul, narasumber betul. yang ngerti banyak tentang spiritualitas di gereja Katolik ya. Betul. Ini juga Oke. mungkin sobat Aci ya yang mau cari Ya. dulu spiritualitas itu bisa banget. Bener nih. banget. Bisa. Nanti bisa kontak lebih lanjut ya, guys. Betul. Sobat Aci. Jadi ini tuh seorang katekis di Gereja Santo Stefanus Cilandak. Iya. Jadi daripada lama-lama, langsung aja kita panggilin Bapak Iwan Odananto. Selamat siang. Selamat siang. Siang, Iwan. Terima kasih. Oke. Sehat-sehat, Om Iwan. Sehat, puji Tuhan. Ya. Iya nih Om, kita Iya. lagi ngobrol nih. Biasa anak muda kan kepo banget nih. Kita lagi ngomongin tadi tentang spiritualitas di gereja Katolik nih. Tadi kita ngomongin tentang kerahiman ilahi, itu salah satu bentuk spiritualitas di gereja Katolik gitu. Nah, sebenarnya apa sih maksud dari spiritualitas itu sendiri gitu? Oke, spiritualitas ya. Ya. Begini, kita lihat dari ajaran gereja dulu. Bahwa manusia itu diciptakan Tuhan terdiri dari 2 bagian yang menyatu, tubuh dan jiwa. Ya, dikotomi namanya. Selama kita hidup, keduanya menyatu. Kedua-duanya punya hidup dan butuh dipelihara. Oke. Memelihara tubuh kita semua udah tahu dong. Makanya harus gimana apa segala macam udah masing-masing udah tahu lah beda-beda. Ya. Nah, rohani ini juga harus dipikirkan. Jadi, gampangannya spiritualitas itu adalah sesuatu yang terkait dengan hidup rohani kita. Nah, sekarang pertanyaannya, sesuatunya itu apa? Supaya saya nggak kemana-mana, supaya nggak kesannya ini pendapat pribadi, saya ngambil dari kamus teologi, boleh ya? Wah, luar biasa. Nah, biar jelas. Sengaja saya bawa ini kamus ditulis oleh 2 imam Yesuit bahasa Inggris tahun 1996 yang lalu, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh dosen di Jogja. Waktu itu belum jadi uskup, Romo Ignatius Suharyo yang sekarang menjadi Jadi Bapak kardinal. Uskup kita. Oke. Ya, kardinal di sini. Ini spiritualitas. Yuk kita lihat sebentar, nanti saya jelasin. Saya bacain dulu supaya jelas. Jadi tadi kan saya udah sebutin tuh, spiritualitas intinya adalah sesuatu yang terkait dengan kerohanian kita. Iya. Pertanyaannya sesuatunya ini apa nih? Kan gitu. Nih sesuatunya.
Spiritualitas adalah praktek dan permenungan sistematis atas hidup Kristiani yang ditandai oleh doa, kebaktian, dan disiplin. Saya jelasin. Pertama-tama dia adalah praktek, jadi tindakan. Jadi bukan ya sekedar angan-angan atau apa, tapi ada tindakan nyata. Praktek, tapi bukan hanya praktek, dia juga adalah permenungan. Jadi mengandaikan aktivitas mental. Permenungan yang sistematis. Nah, ini juga penting nih. Jadi nggak asal merenung-merenung apa yang lagi lewat di kepala, soal ininya enggak, tapi sistematis. Jadi ada tatanannya, ya. Praktek dan permenungan sistematis. Apa yang direnungin? Kehidupan Kristiani. Kan kita orang Kristiani lagi bicara spiritualitas Kristiani. Spiritualitas kan nggak melulu Kristiani, semua agama lain, apa keyakinan lain juga punya masing-masing. Yang ditandai, nah ini penandanya apa aja? Doa, kebaktian, dan disiplin. Doa, kebaktian, dan disiplin ya. Nah itu dulu ya. Nah nih doa semua udah tahu dong. Ngomong-ngomong nama Allah itu gampangnya ngomong-ngomong deh. Kalau dengan sesama namanya ngobrol. Sama Allah namanya doa. Bagi kita orang Kristiani seperti itu, bukan sesuatu yang wah doa itu melulu harus yang begini begitu, enggak. Kapanpun dimanapun kita bisa ngomong-ngomong sama Allah, itu doa. Saya ke disiplin dulu deh. Kita semua tahu artinya disiplin. Disiplin itu sesuatu yang kita lakukan dengan teratur, suka apa nggak suka, itu namanya disiplin. Kita semua udah tahu itu. Zaman sekolah dulu harus masuk jam berapa lah, apa segala macam lah. Sampai sekarang juga begitu. Tanpa disiplin orang nggak bisa hidup. Ya, minum obat lah apa. Nah, satu lagi ditandai dengan kebaktian. Yang diterjemahkan dengan kebaktian di sini itu istilah lainnya adalah devosi. Nah, kita orang Katolik kan sangat akrab nih dengan istilah devosi kan. Devosi kerahiman ilahi tadi disebut, devosi jalan salib lah, macam-macam. Jadi itu penanda-penanda spiritualitas hidup Kristiani. Nah, oke, saya lanjutin dikit lagi ya. Spiritualitas supaya jelas. Di sini dibilang aliran atau gaya spiritualitas seringkali mengikuti karisma-karisma tarekat seperti Benediktin, Karmelit, Dominikan, Fransiskan, Yesuit, dan seterusnya. Dengan kata lain teman-teman, dalam arti ketat, spiritualitas dalam gereja Katolik itu terkait dengan hidup dalam biara. Dalam arti ketat. Dalam arti ketat. Nanti ada yang nggak ketatnya nih, gitu kan? Ketat dulu spiritualitas, dan maka disebut tadi contoh-contohnya tarekat-tarekat tadi, aliran Benediktin, Karmelit, Dominikan, Fransiskan, Yesuit, dan seterusnya, termasuk romo-romo di paroki kita, SCY. Ya, mungkin spiritualitasnya sebutannya saya nggak tahu Dehonian atau Hati Kudus Yesus barangkali, masing-masing punya kekhasannya. Tapi inilah kekayaan gereja Katolik dalam arti ketat. Nah, sekarang ngapain kita perlu berhenti hanya ngomongin yang dalam arti ketat? Itu kan biarawan. Kita semua bukan. Kita nggak ketat berarti ya. Nah, seolah-olah itu urusan lu, bukan urusan gua. Bukan. Bukan gitu juga ya. Bukan begitu, karena tadi di depan udah dibilang semua manusia diciptakan Tuhan sebagai tubuh dan jiwa. Yang mana nanti ketika orang itu mati, dan kita semua pasti mati suatu saat, ini keduanya terpisah nih. Tubuh sama jiwa. Jiwa disebut juga dengan roh, sama lah. Tubuh jadi tanah, jadi debu, hancur, jiwa tetap hidup. Nah, inilah yang penting. Makanya mulai dari sekarang yang harus dipikirkan juga itu adalah kesehatan jiwa kita atau hidup rohani kita, karena ini akan terus. Nah, kalau ini hanya untuk biarawan, lah kita gimana dong? Masa jadi penonton doang atau di pinggiran kan enggak. Berarti berlaku juga dengan untuk awam. Di mana kuncinya tadi? Doa. Emangnya doa cuma biarawan? Enggak dong. Kita awam juga berdoa. Disiplin. Emangnya biarawati aja yang disiplin? Kita harus juga disiplin kalau mau jadi orang yang sukses atau apa. Satu lagi devosi. Nah, gereja kita ini kan kaya dengan devosi-devosi. Maka sayang kalau kita sebagai umat gereja Katolik tidak berdevosi apa-apa yang sudah tersedia dalam gereja. Salah satunya tadi yang sudah disebut di depan, devosi kerahiman ilahi. Nah, saya cukupkan di sini dulu deh. Kira kalau kurang jelas silakan ya. Semoga lebih jelas ya spiritualitas itu apa ya. Oke. Ini ngomong sama katekis beda ya. Langsung daging. Wah. Yang penting ngerti nggak nih, gitu kan? Daging kalau alat ngapain? Oke,
Oke, gimana Oh, gimana? agak tegang ya, bentar ya. Woi, jangan dong ya. Nah, Oke, mungkin nih Om, Sobat Aci di rumah pengen tahu ya Nah. kan, apa aja sih ciri dari spiritualitas yang ada di dalam gereja Katolik? oke, sekarang saya buka lagi buku ya. Ini puji syukur nih, jadi semua orang bisa lihat nih. Oke. Tadi- Valid. Nah, supaya semua bisa lihat, iya kan? Kalau saya ngomong nggak pegang apa-apa kan, dipikir wah ini sumbernya dari mana gitu kan? Iya. Oke, tadi kan kita udah lihat spiritualitas itu sederhananya ya, praktek dan permenungan sistematis yang ditandai dengan doa, disiplin, Disiplin dan devosi. ya. Nah, tadi kan tanya nih, apa nih ciri-ciri spiritualitas Katolik? Ya saya masuk ke devosi, karena devosi ini bisa diikuti oleh seluruh anggota gereja Katolik. Tidak terbatas pada kalangan tertentu, biarawan-biarawati atau apa, tapi yang mau bisa. Jadi tadi ditanya ciri-ciri devosi itu apa? Spiritualitas Katolik. Sebelum saya tunjukkan devosi itu apa, kita lihat dulu kekhasan gereja Katolik. Itu adalah dia ditopang oleh 3 fondasi ajarannya. 3 pilar ya. 3 pilar ajaran gereja Katolik. Antara lain, saya bilangnya bukan 1, 2, 3, tapi antara lain, karena ketiganya ini tidak hierarkis, tapi saling, betul. Bukan ini dulu, baru ini. Iya. Jadi 3-tiganya mau disebut mana duluan nggak masalah. 1, tradisi rasuli, T besar, tradisi. Itu yang pertama-tama, karena dulu sebelum ada kitab suci perjanjian baru, belum ditulis nih. Gereja udah lahir, dipimpin para rasul, ngajarnya lisan. Perjanjian baru itu baru ditulis mulai 30 tahun sampai 60 tahun setelah gereja lahir. Bayangkan gereja udah lahir, kitab suci perjanjian baru belum ada, belum ditulis. Rasul ngajar secara lisan. Itu dulu ya. Oke. Nah, tadi tradisi, lalu kitab suci tentunya. Iya. Itu juga dasar kita. Katolik sangat menghormati dan juga mengikuti kitab suci. 2, satu lagi yang disebut magisterium. Nggak usah serem bahasa tinggi emang. Magisterium ya bahasa Indonesia adalah kewenangan mengajar gereja, otoritas mengajar gereja. Karena apa? Gampangannya gini. Banyak hal-hal isu-isu yang sekarang muncul yang zaman Yesus nggak ada. Gimana kalau ada umat tanya, Romo atau siapa ini gimana nih begini, boleh nggak atau bisa? Wah nggak tahu nih, kitab suci nggak ada, ya Yesus nggak ada, Yesus dikontak di sorga, gitu kan? Misalnya begitu. Nah, gereja dalam hari ini para gembala kita, Bapak Uskup segala macam punya otoritas mengeluarkan ajaran. Contohnya banyak, contoh aja ya. Ini bukan tema kita, memang makanya saya nggak mendalami. Aborsi misalnya. Oke. Zaman dulu kan nggak ada aborsi. Sekarang menurut data tiap detik ada berapa jiwa diaborsi sedunia. Cari sendiri deh datanya. Misalnya seperti itu. Terus lalu umat tanya, saya boleh aborsi apa enggak? Lalu imamnya bilang, wah nggak tahu ya, nggak ada nih sini diaborsi. Nah kan nggak bisa PR begitu. juga ya. Nah itu contoh magisterium. Oke. Nah balik lagi ke pertanyaannya sekarang. Ciri-ciri spiritualitas Katolik adalah tadi praktek dan permenungan sistematis, hidup doa, disiplin dan devosi yang tidak bertentangan dengan 3 tradisi suci. rasuli, kitab suci, magisterium. Oke. Tidak bertentangan dengan itu. Jadi yang sudah diakui gereja resmi, contohnya devosi kerahiman ilahi, aman, ikutlah. Bahkan itu Tuhan Yesus sendiri yang minta. Sebaiknya ikut kita, devosi kerahiman ilahi. Gitu. Tadi ada 3 pilar penting ya teman-teman Sobat Aci ya, Nah. bahwa ada tradisi rasuli itu bisa, aku lebih kenal itu tradisi suci bisa dibilang nggak sih Pak? Bisa, ya, Itu tradisi. ajaran lisan dari para rasul yang Ya. disampaikan terlebih dahulu bahkan sebelum Alkitab tertulis guys. Perjanjian baru maaf. Ya. Nah terus yang kedua adalah Alkitab yang dimana kita sudah baca saat ini, sudah jadi produknya Liberté ya dari tradisi suci. Lalu ada magisterium gereja, itu tadi wewenang mengajar. Nah tentu kalau wewenang mengajar itu di Alkitab juga tertera ya Pak ya? Ya. Maksudnya ada dasar biblisnya gitu ada ya? Ada dari dasar Oke. biblis. Jadi jangan meragukan ya guys, Ya. Sobat Aci nih. Nah oke, tadi kita banyak ngomongin tentang devosi nih Pak. Nah, Nah sebenarnya devosi itu apa ya?
apakah itu merupakan bentuk salah satu dari spiritualitas di gereja Katolik atau devosi itu apa sih sebenarnya? Oke, kalau tadi kita baca dari kamus tadi, Iya. devosi adalah salah satu penanda dari spiritualitas, gitu kan? Tapi mungkin belum terlalu jelas nih buat kita semua. Devosi ini apa nih penanda ini? Saya sekarang tunjukin dari puji syukur ya, nomor Puji syukur 200 ya, biar bisa dicek sendiri. Devosi itu bukan liturgi. Oke. Kita Katolik tahu liturgi kan? Ya, liturgi sabda, liturgi hari. Ya. Devosi bukan. Beda. Ya. Devosi apa? Devosi adalah suatu sikap bakti yang berupa penyerahan seluruh pribadi kepada Allah dan kehendaknya. Sikap bakti menyerahkan diri sepenuhnya pada Allah dan kehendaknya sebagai apa? Perwujudan cinta kasih. Oh. Gitu. Jadi karena aku mengasihi Allah, maka aku menyerahkan diriku seluruhnya pada Allah supaya aku hanya mau mengikuti apa yang dikehendaki Allah. Itu namanya devosi. Maka kata kuncinya adalah bakti. Oh, Devosi itu. oke. Nah, dengan kata lain ini ya, dengan kata lain, devosi adalah kebaktian khusus kepada berbagai misteri iman yang dikaitkan dengan pribadi tertentu. Maka di Katolik ada devosi pada sengsara Yesus, devosi pada hati kudus Yesus, devosi pada sakramen Maha Kudus, devosi pada Maria, devosi kerahiman lain dan lain-lain. Jadi itu devosi. Biar lebih jelas pertanyaan devosi. Ini ada di sini. Tujuannya apa? Kita ada devosi Iya. ngapain sih? Apa karena ikut-ikut? Apa karena ini udah bulan Mei? Ya udah deh. Jadwalnya bulan Rosario atau bulan Maria, ya udah. Enggak begitu. Tujuannya ada 4. 1, tujuan devosi ya, untuk menggairahkan iman dan kasih kepada Allah. Menggairahkan iman dan kasih pada Allah. Hukum tertinggi kan mengasihi Allah. Kalau kita nggak punya devosi, lama-lama kasih kita pada Allah juga mungkin tanpa Luntur. kita sadari luntur, datar, kering, dingin. Maka perlu devosi. Iman juga begitu. Yesus berkali-kali mengatakan kan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka iman harus dipupuk, dibina supaya bertumbuh. Nah, salah satu caranya lewat devosi-devosi. Tujuan kedua, untuk mengantar umat pada penghayatan iman yang benar akan misteri karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus. Mengantar umat pada penghayatan iman yang benar. Makanya devosi selalu ada judulnya. Devosi Oh, apa, devosi devosi apa, apa. devosi apa. Supaya kita bisa menghayati dengan benar. Ya. Enggak asal sembarangan. menghayati. Ya, persis. Makanya tadi harus sesuai dengan magisterium. Iya. Ya kan? Itulah untungnya dalam gereja Katolik. Semua yang sudah diterima dan diakui gereja, kita tidak usah meragukan lagi. Ada pakemnya ya. Ya. Betul. Tujuan ketiga, untuk mengungkapkan dan meneguhkan iman terhadap salah satu kebenaran misteri iman. Ini mungkin terlalu panjang apa nih? Singkatnya aja. Mengungkapkan kebenaran, mengungkapkan iman kita. Jadi iman itu kan ada istilah katakan dengan bunga. Gitu kan, Valentine gitu kan, kasih cinta apa kalau nggak diungkapkan kan kadang-kadang yang lawan kita kan, ini orang cinta nggak sama gue gitu kan, ungkapkan dong. Nah, iman juga gitu. Cuek. Iman tidak bisa hanya di batin. Pokoknya penting gue percaya Yesus, penting gue beriman, ya diungkapkan dong. Nah, devosi itulah salah satunya. Oke. Tujuannya keempat, tujuannya adalah untuk memperoleh buah-buah rohani. Memperoleh buah-buah rohani. Buah-buah berarti jamak, banyak. Buah-buah roh apa? Lihat sendiri nanti di kitab suci Galatia. Nah, tuh apa aja. Tapi kata rohani ini menjadi penting. Tadi kan tema utamanya tanyanya spiritualitas untuk hidup rohani. Ya. Bukan cuma diomongin yang penting doa ngomong, tapi supaya mendapatkan buah-buahnya. Nah, itulah tujuan. Berarti devosi itu tuh lebih ke sikap batin ya Pak ya? Persis. Sikap batin, sikap hormat, makanya ada istilah hidup bakti ya Pak ya? Ya. Oke. Makanya kalau ikut devosi jangan asal pokoknya, atau kalau doa itu jangan asal pokoknya kelar, yang penting cepet, yang penting gue udah ngejar setoran istilahnya gitu kan, jam segini, jangan, sayang. Iya. Karena ini kekayaan gereja, spiritualitas. Oke, jadi Sobat Aci udah bisa mulai mengenal ya, kayak penghayatan
yang katakanlah Sobat Aci lakukan, misalnya doa novena Salam Maria 3 kali, itu esensinya bagaimana tuh butuh mengenal juga gitu ya Sobat Aci. Oke, siap. Baik. Oke, ini selanjutnya nih Om. Nah. Tadi kan kita Sobat Aci kita udah ngebahas tentang apa yang dimaksud dari spiritualitas, terus dari ciri-ciri spiritualitas di gereja Katolik, terus ada juga devosi. Nah sekarang aku mau nanya nih Om, ada berapa sih bentuk spiritualitas yang ada di gereja Katolik? Wah, tak terhingga. Yowes, seolah-olah begitu. Luas banget ya. Maksudnya mungkin tidak seorang pun bisa menjawab dengan pasti. 17 apa 29 atau berapa. Gereja kita tuh sangat kaya. Sangat kaya ya. Kaya dengan kekayaan rohani, makanya sayang kalau ada anggota gereja, anggota Katolik yang miskin seolah-olah secara rohani. Itu ibarat ayam kurus kering di lumbung padi. Bisa bayangin nggak? Ayam kan makanannya padi, Iya. tinggalnya di lumbung padi. Tapi kok Gemuk-gemuk dong harusnya. Iya, harusnya gemuk. Kurus. Nah ini yang tantangan bagi kita dan OMK juga nih, supaya teman-teman OMK jangan sampai kurus-kurus di dalam gereja. Secara rohani ya, saya bicara rohani ya. Nah, karena banyak kekayaan, gitu kan? Itu tadi. Jadi kalau ditanya berapa, mungkin ada yang tahu, saya nggak. Tapi karena spiritualitas itu kan luas sekali. Tadi sudah disebut, yang di biara-biara aja udah berapa? Yang sebutan dari Karmelit, Yesuit, SCY, Fransiskan itu udah. Kalau mau dijentrengin udah nggak berlembar-lembar ya cukup. Belum yang awam tadi, yang awam bisa lakukan juga. Jadi daripada capek-capek ngitung, lebih baik ikut. Oke. Salah satu, kalau yang saya boleh nyarankan, yang pasti ikutlah devosi kerahiman ilahi. Karena itu Tuhan Yesus sendiri yang meminta, Tuhan Yesus yang nyuruh, dan diakui oleh gereja suruhannya ini. Jadi kita nggak perlu meragukan lagi, benar kan Yesus benar apa enggak? Lihat sendiri nanti dicari ya sumbernya. Tahun 1935 Yesus menampakkan diri pada Santa Faustina dan seterusnya. Itu. Oke. Itu tadi Sobat Aci mungkin bisa, tadi beberapa sudah disebutkan oleh Om Iwan ya, bahwa ada Benediktin, Karmelit, terus Fransiskan, Dominikan, juga ada Yesuit gitu ya. Nah itu bagi Sobat Aci yang penasaran bisa ngulik ya, karena itu cukup menarik soalnya mengenal ordo-ordo ini ya istilahnya ya Pak, Om ya. Iya. Oke. Nah ini ada pertanyaan nih, penghayatan terhadap Santo Santa nih Om, itu merupakan bentuk spiritualitas nggak sih atau apa ya? Oh iya. Spiritualitas dan atau devosi ini ada di sini. Makanya devosi adalah kebaktian khusus kepada berbagai misteri iman yang dikaitkan dengan pribadi tertentu. Pribadi tertentu oke. ya di samping Yesus Maria, Santo Antonius lah, Santo Franciscus, Judas Thaddäus, tadi kan yang kita oke. devosi. Oh jadi nggak melulu itu, maksudnya gimana ya? Nggak melulu ke pribadi Allah, tapi untuk satu pribadi Orang tuh, kudus tertentu orang juga kudus bisa. tertentu juga bisa. Bisa. Oh, oke. Siap. Makanya kita kan ada devosi Santo Antonius, misalnya Judas Thaddäus dan lain. Makanya kalau ditanya ada berapa, susah jawabnya. Banyak. Karena banyak sekali. Bahkan ada di negara ini ada, negara ini nggak ada, Oh misalnya iya, seperti iya itu. benar juga ya. Kita nggak tahu kan di Amerika Latin. Nanti tanya Romo Lilo deh, di sana ada apa? Iya kan? Ada apa ya? Yang Benar, sini nggak benar, tahu, benar. sana ada. Nah, makanya saya bilang daripada capek-capek ngitung, ikut aja. Ikut aja. Nggak usah banyak-banyak, tapi sungguhan. Sembari ngikut tuh sembari mengenal dan jadi mengenal satu sama lain nggak sih? Iya. Ya gitu ya. Betul, Pak? betul Om, sekali. ya. Ya, betul. Oke. Baiklah. Oke, ini selanjutnya nih Om. Kita Nah. kan sebagai OMK ya, Mm-mm. itu seberapa penting sih spiritualitas? Seberapa penting? Mm-mm. Amat sangat penting banget. Amat sangat penting banget tuh. Amat sangat penting banget, apalagi tuh. Berlapis ya. Sebenarnya bukan karena OMK atau bukan OMK. Setiap manusia, ya, individu itu ciptaan Allah. Yang mana suatu saat pasti mati. Semua manusia kan pasti mati. Ya. Tapi sebetulnya yang mati itu hanya tubuhnya. Jiwanya kan tetap hidup. Jadi orang itu akan eksis selama-lamanya. Jiwanya, rohnya, tubuhnya boleh mati. Nah pertanyaannya kan setelah mati tubuh terpisah dari roh, rohnya itu kemana itu pertanyaannya. Rohnya kemana? Nah, tapi kita bukan membahas itu. Iya. Pertanyaannya penting apa enggak? Penting karena ini tadi. Oke. Supaya apa? Selagi hidup di dunia ini kita hidup, setelah mati tetap hidup kembali pada Allah. Maka mumpung masih muda, karena tadi yang ditanyakan kan soal OMK. Mumpung masih muda, lalu kalian
aktif di gereja, dekat dengan romo dan seterusnya dan sebagainya, banyak sarana-sarana, dan apalagi zaman sekarang akses pada banyak informasi kan mudah. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Penting, kenapa? Karena kalau makin lama menunda, ada kemungkinan makin sulit kita nanti ya, makin sibuk, apalagi mungkin udah makin tenggelam dalam pekerjaan barangkali, ya kan, yang makin sulit, banyak masalah. Nah, mumpung sekarang masih masalahnya belum seabrek, nanti kalau sudah full terjun dalam masyarakat, ya bertanggung jawab, cari nafkah barangkali apa-apa itu, mulailah bangun hidup spiritualitas yang nggak usah rumit-rumit lah, mulai dari ikut devosi, ikut ekaristi yang benar persiapannya. Bagi kita kekayaan utama kita itu kan ekaristi. Dari 7 sakramen yang paling penting itu ekaristi. Singkatnya aja ya, ini bukan tema sore ini, memang ngingetin aja, sakramen itu apa? Tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus sendiri melalui gerejanya untuk anggota gereja, itu sakramen. Tindakan penyelamatan yang dilakukan Yesus sendiri. Tanda kasih Allah yang terlihat. Nah, itu aja didalamin, maka penting, amat sangat penting, supaya nanti bisa membantu OMK lainnya atau orang anak-anak muda Katolik yang belum OMK, atau nanti kalau kalian berkeluarga, punya anak, sudah punya dasar, sudah tahu, nggak nyari-nyari lagi. Sekarang saatnya nyari. Oke, berarti Sobat Aci, ini ya, kalau bagi Sobat Aci yang penasaran dengan hidup spiritualitas, mungkin lagi pengen tahu lebih jauh tentang hidup spiritualitas, jangan nunggu tua ya, ibaratnya Om ya, jangan nunggu tua, ibaratnya cobalah mengenal gitu, karena tadi seperti yang Om Iwan bilang bahwa sebelum sibuk dan lain sebagainya, karena kita nggak tahu nih kapan usia kita akan terus berada di bumi ini ya gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk membina hidup rohani ya, sobat Aci ya. Persis. Oke. Nah, kita nih untuk tadi kan banyak nih ya Om bentuk spiritualitas gitu. Nah, kita nih bisa mendapatkan sumber-sumber untuk mencari informasi nih dan juga mendalami tentang spiritualitas tuh kira-kira di mana ya, atau lewat referensi apa, buku apa misalnya, atau mungkin ada guru siapa atau website apa mungkin Om? Oke, gitu. Yang paling di depan mata dulu aja deh. Depan mata itu kan puji syukur kalau kita orang Jakarta ya. Nanti silakan dilihat nomor 200 dan seterusnya tentang devosi dan macam-macam, dan sini ada dimasukkan beberapa contoh devosi. Berarti ini yang sudah pasti benar. Silakan diikuti. Di sini belum dimasukkan kerahiman ilahi. Tapi saran saya itu tadi, daripada susah-susah nyari, karena yang penting bukan ikut banyaknya devosi, bukan. Tapi ikut dengan sungguh-sungguh. Yang di depan mata aja diambil, beberapa, 1 atau 2. Salah satunya kerahiman ilahi. Nah, tadi pertanyaannya, tahu dari mana sumber-sumbernya apa segala macam ya. Sekarang ini kan mudah akses ke kemana-mana ya. Bisa ke situs Vatikan barangkali, situs keuskupan mana, keuskupan Singapura atau mana, Jakarta, lihat-lihat aja sendiri. Keuskupan mana, paroki mana. Tapi gampangnya beginilah, suatu devosi yang sudah dijalankan di sebuah paroki atau keuskupan paroki lah katakanlah gitu, dibuka oleh romo. Contohnya kemarin devosi kerahiman ilahi. Hari Minggu pesta kerahiman ilahi dijalankan 9 hari sebelumnya dimulainya dari Jumat Agung, novena kerahiman. Itu kan resmi gereja Katolik sedunia. Kalau kita nggak ikutan sayang. Coba dihayati 9 hari itu permohonannya apa aja, mendoakan apa aja. Yang nyuruh itu Tuhan Yesus sendiri. Bayangkan. Berarti kan penting sekali. Ini contoh aja. Jadi kalau tadi tanya sumber, sekarang gampang, semua bisa diakses. Tapi gampangannya ginilah, kalau yang sudah tercetak di buku itu berarti benar, dari buku sumber yang dipakai resmi, atau yang sudah dilakukan di gereja, di paroki, romonya sendiri, itu sudah pasti benar. Gitu aja. Berarti ini ya Sobat Aci nggak perlu bingung cari-cari informasi yang valid atau gimana nih, karena gereja di paroki Sobat Aci, di mana Sobat Aci berada, itu sudah pasti sumbernya sudah pasti valid gitu. Jadi tinggal menjalankan sepenuh hati ya Pak Om ya. Oke. Contohnya misalnya di sini devosi pada Hati Kudus Yesus misalnya, atau di paroki Keramat kalau saya nggak salah, atau Matraman atau Keramat itu ada tiap Juni kalau saya nggak salah ada devosi pada Santo Antonius Padua misalnya. Pernah dengar barangkali. Nah itu contoh-contoh, oh berarti itu benar.
Lah, kalau ada devosi baru, ragu-ragu, misalnya ada brosur atau apa, bisa cek. Kan sekarang semua gampang tuh dicek, lihat aja Iya, gitu. iya. Semudah itu. Baik. Oke Om. Ya. Ini selanjutnya aku mau nanya nih Om, ada nggak sih tips and tricks buat kita nih orang muda Katolik sama sobat Aci yang ada di rumah, gimana sih caranya menentukan spiritualitas yang cocok buat kita? Oke. Bagaimana menentukan spiritualitas yang cocok? Nah, ini. Mungkin ada yang sibuk, ada yang enggak gitu kali ya. Iya. Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah yang cocok. Tiap orang itu kan beda-beda ya. Yang cocok gue ini ada berapa puluh orang ini nih. Yang kecocokannya udah lain-lain, gitu kan? Iya. Satu lagi nih ya. Kalau ditanya yang cocok buat OMK, sulit karena OMK itu juga terdiri dari individu-individu yang unik. Tetapi ada satu pedoman yang bisa dipakai umum bagi kita khususnya orang Katolik. Sekali lagi, gampang. Bagi kita orang Kristiani Katolik, hal terpenting dalam hidup adalah mengenal Kristus. Sakramen terpenting mengenal Kristus yang selalu melakukan tindakan penyelamatan melalui sakramen. Sakramen terpenting Ekaristi. Kita semua orang Katolik minimal seminggu sekali ikut perayaan Ekaristi hari Minggu. Ya, apalagi sekarang udah bisa offline. Nah, karena itu hal paling penting, Yesus sendiri yang datang menyelamatkan lagi apa segala macam tadi. Ya, sikapilah Ekaristi itu dengan sungguh-sungguh kayak hal yang paling penting. Gimana sih? Kita semua pernah ngalamin hal paling penting kan, misalnya dulu ujian SMA lah, ujian ini itu, atau mungkin menikah. Ini belum ada yang nikah, tapi hal yang penting ada. Siap. Iya. Ekaristi itu paling penting. Iya. Nah, tadi pertanyaannya, kalau saya cenderung begini, bukan masalah paling cocok apa enggak, tapi mulailah dari yang paling penting. Prioritas itu harus jelas kan. Kita hidup kan harus punya prioritas. Prioritas itu artinya sesuatu yang kita pilih karena itu yang utama, itu namanya prioritas. Kadang yang jadi masalah itu kan gini, orang itu salah prioritas, memprioritaskan macam-macam, yang utama dilupakan. Nah, sekali lagi bagi kita yang utama itu apa? Udah sangat jelas, perayaan Ekaristi. Itu dulu. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam. Dalam satu rangkaian perayaan Ekaristi itu terdiri dari dua liturgi, Sabda dan liturgi Ekaristi. Lalu juga gereja mengajarkan dalam setiap perayaan Ekaristi kita diberi makan oleh Allah, oleh Tuhan, diberi makan dari dua meja. Kayak tadi saya juga diberi makan, dibawakan, diajak makan bareng-bareng. Ya, itu contoh. Iya, betul. Tiap perayaan Ekaristi itu kita diundang Yesus sendiri untuk diberi makan. Salah satu makna Ekaristi, saya bukan mau ngejelasin Ekaristi secara lengkap, bukan tema siang ini, sore ini. Diberi makan dari mana? Dari dua meja. Meja Sabda dan meja perjamuan atau meja kurban, perjamuan. Makanya kita tahu habis bacaan pertama, bacaan kedua, Injil, homili. Itu kita sedang diberi makan dari meja Sabda. Setelah selesai masuk ke liturgi Ekaristi dan seterusnya. Nah, Romawi 3 sekarang mengerucut makin dalam lagi. Kalau kita menganggap perayaan Ekaristi sangat penting, saya lagi menjawab pertanyaan ini tadi nih. Bukan soal cocok nggak cocok, tapi prioritas harus benar, Ekaristi. Nah, liturgi Ekaristi itu hanya imam yang bisa melakukan. Kita kan tinggal ngikut, jawab, ini segala macam, terima komunion. Tetapi liturgi Sabda, kita bisa melibatkan diri dari awal. Maksud saya begini, alangkah baiknya, tadi menjawab pertanyaan kamu ya, apa sih tips dan triks? Nggak usah muluk-muluk repot-repot lah, kita udah ada Ekaristi. Persiapkanlah batin kita dengan menaburi batin kita, rohani kita, roh kita, dengan sabda yang akan dibacakan dalam perayaan Ekaristi. Makanya kalau misalnya Sobat Aci perhatikan atau ingat ya pada saat perayaan Ekaristi, imam itu mengatakan mari kita mendengarkan firman Tuhan, bukan membaca firman Tuhan ya. Betul. Berarti ada baiknya kita mempersiapkan diri untuk baca dulu nih. Bacaan pertama, bacaan kedua, Mazmur sama pertama Mazmur tanggapan, bacaan kedua sama bacaan Injil gitu. Jadi pas waktu teman-teman merayakan perayaan Ekaristi tinggal mendengarkan firman Tuhan gitu ya. Tambahin lagi ya, ini digabung. Tips and trik spiritualitas yang bagaimana gitu kan? Tadi udah dilihat nih spiritualitas itu apa? Ada disiplin, berarti terus menerus. Doa, berarti membacanya sebagai doa, dan berdevosi bakti. Konkretnya bagaimana? Ini hanya contoh, boleh diikuti boleh enggak.
Tadi kita udah lihat perayaan Ekaristi paling penting hari Minggu misalnya. Hari Minggu terdiri dari 3 bacaan. Nah, kalau mau misalnya bisa nih Senin bacaan Injilnya sudah dibaca sebagai doa, direnungkan ya, dibaca pelan-pelan di sela-sela kesibukan. Di sela-sela doa-doa yang biasa dilakukan, namanya kan devout, bakti, disiplin, doa, dibaca bukan sekedar yang penting gua udah baca enggak, direnungkan. Senin Injilnya misalnya. Selasa bacaan yang kedua dari hari Minggu. Dibegitukan lagi sebagai doa, ya 10 menit kayak 15 menit, nggak usah berlama-lama. Kita semua punya waktu 10-15 menit. Lalu Rabu misalnya, ini hanya tips dan trik tadi ya. Rabu bacaan yang pertama. Ngerti nggak ngerti nomor 2. Yang penting kita jadikan sebagai bahan doa dulu. Minta terang Roh Kudus. Nanti Kamis Injilnya lagi, Jumat bacaan kedua, Sabtu pagi mungkin bacaan pertama lagi. Sehingga ketika hari Minggu kita datang ikut misa, kita nggak datang bawa botol kosong seolah-olah gitu kan. Datang kosong pulang kosong, repot kan. Datang kita udah ada isi, lalu dengar khotbahnya jadi lebih hidup. Jadi nggak ada lagi tuh istilah wah khotbahnya Romo ini kurang ini, nggak ada. Nanti Yesus juga akan tanya, kamu mengkritik-kritik Romo terus, kamu sendiri apa persiapan misalnya seperti itu. Nah ini contoh tips dan triks devosi yang konkret, nggak usah muluk repot-repot. Ekaristi aja kita jadikan goal ya, goal tujuan tiap mingguan. Nah, Senin udah mulai. Jadi dari hari Senin batin sudah diarahkan ke hari Minggu. Oh nanti Minggu ini nih. Lalu harus dibangun rasa eager, rasa antusias. Wah pengen mau apa? Nah itu. Tuhan menilai hal-hal seperti itu. Oke, ini bagus banget ya Sobat Aci tipsnya ya. Ya. Maksudnya itu mungkin aku juga pernah sih ikut pendalaman kitab suci dan memang yang dibahas biasanya untuk hari Minggu sih. Nah, iya, memang iya. Gitu. Jadi Sobat Aci bisa mulai cek kalender liturgi ya. Itu setauku di setiap Senin sampai Minggu itu ada bacaannya. Tapi memang kalau misalnya nanti untuk Ekaristi mingguan mungkin Sobat Aci bisa ngulik lebih jauh nih yang di hari Minggunya tuh bacaannya apa aja gitu. Oke. Nah, setelah kita menemukan spiritualitas yang cocok atau sesuai buat diri kita nih ya Om ya. Apa saja sih langkah yang harus dilakukan nih untuk menghayati spiritualitas itu? Apakah berdevosi saja cukup atau kira-kira perlu apa lagi nih? Oh, jelas tidak cukup. Kita kalau tiap kali ikut misa hari Minggu ya kan salah satu doa dalam liturgi yang berbunyi kan begini. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melakukannya. Gitu ya kira-kira gitu. Apa sih? Ya gitu ya. Tolong dikoreksi deh. Tekun melaksanakan sabda Tuhan dan tekun melaksanakan. Nah, kira-kira gitulah. Jadi nggak cuma intinya gini. Biasalah kalau kita di luar lupa ya. Tapi kalau ikut kan nyautnya bareng ya. Itu normal, nggak apa-apa. Tapi yang penting esensinya mendengarkan dan melakukan. Tadi kan pertanyaannya apa nih, cukup nggak? Nggak cukup cuma devosi. Tapi kan tujuannya untuk menggairahkan iman, membangkitkan, lakukan. Jadi tujuan kita dari Senin dah membaca bacaan itu supaya tahu Yesus tuh ngomong apa, Allah bicara apa, lalu diikuti. Kalau nggak diikuti ya percuma. Jadi iman itu direnungkan, dihayati dan dilakukan. Oke, jelas nih ya Sobat Aci ya. Jadi jangan bingung nih alurnya bagaimana. Oke. Iya. Siap. Nah, dari Utet? Iya. Terakhir nih Om, mungkin ada nggak sih pesan buat Sobat Aci yang ada di rumah gitu untuk memulai menghayati spiritualitas sedini mungkin gitu? Oke, pertama begini, kita menjadi orang Kristiani ya dalam hal ini Katolik itu bukan kemauan kita sendiri. Memang benar mungkin ada yang karena anaknya orang Katolik kayak saya dari bayi dibaptis, ada yang dari dewasa. Tapi semuanya itu Yesus mengatakan kan, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Kita semua yang telah dibaptis adalah orang pilihan Allah untuk menjadi anak-anak Allah. Itu harus kita syukuri. Maka dari itu kita orang Katolik setiap hari Minggu, setidaknya hari Minggu yang pasti harian juga bisa, berkumpul berdoa bersama-sama merayakan perayaan Ekaristi. Ekaristi itu artinya syukur, bahasa Yunani. Ya, syukur. Ya mensyukur itu tadi antara lain panggilannya, penebusannya dan seterusnya. Nah, tips dan triks sedini mungkin hayatilah Ekaristi. Bacaan-bacaannya,
doa-doanya diikuti dengan sungguh-sungguh. Itu peristiwa yang luar biasa. Bahkan peristiwa Kalvari juga dihadirkan kembali di atas altar dan seterusnya. Singkatnya begitulah ya, bersyukur kita punya Ekaristi. Sayang kalau tidak kita, kekayaan itu tidak kita hidupi. Nanti akhirnya jajan kemana-mana, pindah kemana-mana, kehilangan yang utama, Ekaristi. Karena itu kehendak Yesus sendiri, Ekaristi itu. Sebelum Yesus wafat hari Jumat, malam terakhir dia meresmikan mendirikan Ekaristi untuk kepentingan kita. Itu saja. Terima kasih. Oke, luar biasa ya Sobat Aci. Saya kasih quote dulu dong. Aduh, aku merasa terberkati sekali hari ini. Hey. Oke, dari tim kreatif ada games? Iya, kita mau main game. Please. Siap. Ini Oke, gamesnya. jadi itu Gimana? baru aja dikasih papan ya, bentuknya kayak bed pingpong. Tapi bukan buat main pingpong, buat jawab game kali ini. Jadi gamesnya adalah agree or disagree. Jadi agree itu setuju, disagree itu tidak setuju. Mungkin jadi nanti akan dibacakan beberapa pernyataan dan peserta, host dan narasumber bisa menjawab setuju atau tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Mungkin nanti bisa disertai alasan singkatnya gitu. Oke. Sudah jelas? Cukup. Jelas. Oke, pemenang games ini nanti akan diberikan saham Tesla katanya. Oke. Pernyataan pertama. Manusia itu akan selalu mencari sesuatu di atas dirinya sebagai manusia. Setuju semua. Oke. Nggak ada yang mau ini? Lanjut. Salib kayaknya. Oke, lanjut. Pernyataan kedua, penting adanya kepercayaan terhadap pencipta. Setuju. Berarti beriman semua nih. Tadi kita tuh hampir sama ya. Gue agak ngecok dikit sih sebenarnya. Bagus. Oke, lanjut. Pernyataan ketiga, orang muda wajib paham mengenai spiritualitas. Yes. Jelas dong. Harus banget loh. Tadi udah dijabarin ya. Iya. Oke, lanjut. Sebelum kita menemukan jati diri kita harus kenal terlebih dahulu dengan pencipta kita. Nah, Apa? Ulang boleh? Sebelum kita menemukan jati diri kita harus kenal terlebih dahulu dengan pencipta kita. Yes. Iyalah. nanti dia kayaknya bisa Boleh, silakan nanti ditanya. Kok aku disagree ya? Eh, Kadang kalau menurutku sih lebih mendingan kita mengenal diri kita dulu sih. Jadi mengenal diri kita, kecenderungan kita bagaimana, lalu dari situ kita bisa menemukan Tuhan sih. Kalau itu menurutku ya. Karena oke, kalau kita ngomongin Tuhan yang tak terbatas, yang cintanya selalu baru misalnya. Sedangkan kita manusia yang terbatas gitu loh. Nah, kalau aku sih prinsipnya waktu itu mengenal diriku sendiri nih, oh ternyata aku banyak keterbatasan di sini gitu ya. Tapi pada akhirnya aku melihat, oh ini loh Tuhan tuh hadir di diriku nih, di bagian ini, di bagian itu. Jadi disitulah aku melihat kayak, oh Tuhan tuh menyempurnakan aku ternyata gitu. Jatin all things. Panjatin all things ya. Valid. Alif. Itu kalau bagi yang negeri gimana nih? Iya, mungkin Bagi yang negeri gimana? Iwan mau menanggapi kan? Oke. Saya 100% setuju sependapat dengan yang disampaikan oleh Nio tadi. Dan menurut saya ini berjalan dua arah, seiringan. Di samping kita perlu mengenali diri sendiri tadi, kelemahan kekurangan kita, baru mencari pengenalan akan Allah, tetapi juga pada saat yang sama kita perlu mencari pengenalan akan Allah supaya bisa mengenali diri sendiri. Maksudnya begini, apa kita bisa mengenali Allah? Bisa. Kitab suci itu diinspirasikan oleh Roh Kudus, antara lain supaya kita mengenal Allah. Kisah-kisah disampaikan di situ tujuannya supaya kita mengenal Allah. Nah, salah satu implikasi dari kita mengenali Allah di situ adalah apa? Kita menjadi tahu Allah itu lihat saya seperti apa dari bacaan itu. Nah, dengan mengenal Allah, saya dari bacaan itu saya jadi tahu, oh Allah itu melihat aku seperti ini toh.
maka aku jadi bisa lebih menghargai diri sendiri, lebih menghargai orang lain. Jadi simultan menurut saya, dua-duanya melengkapi. Itu kayak ini ya, kayak Santo Agustinus nggak sih? Gimana? Beliau kadang suka bilang, aku menghayati supaya aku belajar, dan aku belajar supaya menghayati lebih baik. Ya, Jadi kayak iya, betul, benar sekali. ini saling Ah. relate. Valid. Lanjut. Oke. Pernyataan terakhir nih. Siap. Dengan kita paham mengenai spiritualitas, kita dapat hidup lebih bahagia. Ya, Setuju sih. Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Kita hari ini ya banyak banget nilai yang luar biasa. Oke, kita sampaikan kesimpulan ya, Tet. Iya, betul. Pertama, spiritualitas adalah praktek dan permenungan yang sistematis kehidupan Kristiani, ditandai dengan doa, kebaktian atau devosi, dan juga disiplin. Oke. Ya, betul. Dan tadi juga disebutkan ada 3 pilar ajaran gereja. Itu ada tradisi rasuli, ada kitab suci, dan juga ada magisterium. Tujuan dari devosi adalah mengantar umat untuk menghayati iman hingga mendapatkan buah-buah rohani. iya. Ya. Betul banget. Nah, ini selanjutnya ada kita tuh harus mempersiapkan batin kita dengan firman Tuhan. Itu bisa dibaca dan direnungkan di hari-hari sebelum Ekaristi. Oke. Baik. Dan juga yang terakhir itu ada iman yang dihayati, diikuti, dan juga dilakukan. Luar biasa. Ya. Valid. Hidup Umiwan. Oke, ternyata kita ini saking serunya ternyata udah selesai lah kan ya. Nah, Wah, iya. Sayang banget loh. Ya. Oke. Sedih deh. Oke. Terima kasih banyak Om Iwan Sama-sama. untuk sharingnya bareng sama Sobat Sama-sama. Aci dan kita. sama-sama. Makasih banyak, Saya Om juga Iwan. terima kasih atas undangan ini. Tugas resmi saya di gereja paroki ini salah satunya adalah menjadi katekis, dan saya mewakili para katekis lainnya mengucapkan terima kasih dan sangat senang dan sangat ingin supaya OMK ini semakin maju dan bertumbuh. Terima kasih. Oke, Tet, sudah di penghujung kegiatan kita. Ya, terima kasih buat Sobat Aci yang udah nonton.